Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang ini kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kesempatan ini kita masuk di hadis ke-382. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Idris al-Khawlani rahimahullahu qala dakhaltu masjid Dimashq fa idza fatan barraqus sanaya wa idza an-nasu ma'ahu. Dari Abi Idris al-Khawlani, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, beliau berkata, suatu hari aku masuk masjid Dimashq. Ya, masuk masjid Dimashq. Dimashq adalah ibu kota Suriah. Fa idza fatan barraqus sanaya. Ketika aku masuk masjid, ternyata ada pemuda yang giginya berkilau, putih bersih, ya, parapik, senyum terus terlihat giginya, atau Baba Nurdin terlihat gigi bersih, menarik, ya. Wa idzan nasu ma'ahu, dan manusia mengerumuninya, ya, berkumpul. Fa idza ikhtalafu fi syai'in isnaduhu ilaihi. Ketika mereka berselisih dalam sesuatu, maka mereka bertanya kepada pemuda tersebut. Wasadaru an ra'yihi, dan juga mengambil pendapatnya, ya, mengembalikan pendapat mereka kepada pendapat pemuda tersebut. Pasal Tuhan, kemudian aku bertanya pada manusia, pada orang-orang, siapa dia? Siapa gerangan? Faqila hada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah Mu'adz bin Jabal. Dia Mu'adz bin Jabal. Oh, sahabat Nabi. Falamma kana minal ghad, kemudian keesokannya, hajartu wa wajadtuhu qad sabaqani bitahjir. Kemudian aku bersegera pagi-pagi bergegas ke masjid. Ya, at-tahjir itu tabkir, ya, lebih duluan, berangkat lebih awalan. Namun aku mendapatkan beliau lebih dulu berada di masjid. Dan ini semangat dari sahabat dan tabi'in. Fawajadtuhu yusalli, dan aku dapati beliau sedang sholat. Fantadartu hatta qada salatahu, maka aku pun menunggu dan sampai selesai sholatnya. Summa jituhu min qibali wajhi, aku pun datang dari hadapannya, ya, tidak ngagetin dari belakang. Enggak, ya, dari depan. Dia mengucapkan assalamtu alaihi, aku pun mengucapkan salam, assalamualaikum. Summa qultu wallahi inni la uhibbuka lillah. Sungguh aku, ya, wallahi aku mencintaimu karena Allah. Faqala, maka Mu'adz bertanya, Allah, demi Allah kamu cintai? Faqultu Allah, ya. Faqala Allah, demi Allah.
Ya. Faqultu Allah, ya, demi Allah aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadhani bihabwati ridai. Dan dia pun mengambil bajuku, ya, dikerah gitu ya. Dia ambil sini. Ya, fajabadani ilai. Dia menariknya. Faqala abshir. Ya, berbahagialah. Karena Mu'adz bin Jabal memiliki hadis. Apa hadisnya? Ini hadisnya, hadis qudsi. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Hadisun sahih rawahu Malik fil Muwatta, ya, bi isnadihi as-sahih. Kata Mu'adz bin Jabal, wajabat mahabbati. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh wajib. Wajib itu apa? Tetap, ya. Tetap kecintaanku, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang mencintai di antara mereka. Ya, saling mencintai karena aku, dan juga kecintaanku bagi mereka yang duduk-duduk, ya, bermajlis karenaku, wal mutazawirina fiyya, dan juga orang-orang yang saling mengunjungi di antara mereka, ya, karena aku, wal mutabadhilina fiyya, dan juga orang-orang yang memberi, berjihad, menyumbang, membantu karena aku, ya. Maka ini hadis qudsi. Hadirin rahimakumullah jami'an. Pertama kita mengenal, ya, Abu Idris Al-Khawlani. Beliau merupakan tabi'in, lahir di tahun Fathu Makkah, ya, namanya A'idullah bin Abdillah. Ya, beliau termasuk juga qadhi dan penasehat di kota Dimas. Ya, beliau berguru kepada para sahabat. Ya. Beliau lahir di zaman Nabi SAW tapi tidak bertemu dengan Nabi SAW. Ya, beliau juga berguru kepada Abu Darda, ya, kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, maka beliau qadhi dan juga penasehat di kota tersebut. Ya. Beliau merupakan tabi'in. Dan Mu'adz bin Jabal merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, ya, dalam kisah tadi beliau bertemu dengan, melihat Mu'adz di masjid, ya. Kemudian juga keesokan harinya beliau ingin bertemu siapa gerangan. Ternyata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dia pun menyampaikan apa yang disampaikan. Dia mengatakan, uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kang Ade mencintai saudaranya, parapik misalnya, selalu berjalan terus. Pernah enggak Pak Ade mengatakan? Belum pernah. Ya, uhibbuka fillah. Ya, mungkin menggunakan dengan bahasa Arab itu akan lebih mengena. Beda dengan bahasa Indonesia. Ya, orang akan salah memahami. Ya, tapi kita katakan Ustaz Yusron, uhibbuka fillah. Ya, ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Ya, Kang Andi misalnya ke Ustaz Agung. Coba Kang Andi praktekkan. Uhibbuka fillah. Ya, itu merupakan karena apa? Karena sahabat tabi'in ini ketika melihat Mu'adz berwibawa, kemudian juga orang-orang meminta fatwa, terlihat kesolehannya sehingga tumbuh, ya, rasa cinta itu akan tumbuh ketika melihat orang lain, ya, orang yang soleh. Ya, dulu kisah di sini mungkin ada ketika acara tamu undangan, ya, belum pernah bertemu dengan ustadz di sini mungkin, ya, mudir A. Kemudian dia pun mengatakan, ini wajah ustadz. Belum kenal sebelumnya. Ini wajah ustaz, ya, belum lihat wajah seperti ini.
Ini dari wajah saja ya bisa terlihat. Ya. Kita akan melihat wajah-wajah yang ceria, ya, yang soleh, ya, yang memberikan aura iman. Ya. Maka sahabat tabi'in ini ketika melihat Mu'adz bin Jabal, beliau pun mengatakan hal tersebut. Ya. Dan bagaimana kedudukan Mu'adz bin Jabal juga di sini, manusia ya bermajlis, ya berfatwa kepada beliau. Ya. Murid Rasulullah SAW. Ya, manusia betapa beruntungnya mereka mendapatkan sahabat Nabi SAW, bisa bertemu, ya bisa bertanya langsung tentang masalah yang mereka dapatkan. Dan itu dari hadis ini, ya ada 4 orang-orang yang diutarakan oleh Mu'adz bin Jabal dari hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang saling mencintai di antara mereka, al-mutahabbina fiyya. Kedua, al-mutajalisina fiyya, ya, orang-orang yang duduk bermajlis, ya. Bukan ngopi ngegibah. Tapi bermajlis mengutarakan, membahas tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara sahabat ada yang mengatakan najlis naktab fillah. Kita duduk sebentar untuk membicarakan tentang keagungan, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang Islam. Ya. Kemudian yang ketiga al-mutazawirin, orang-orang yang saling berkunjung. Ya. Syekh Abdul Razak bin Badr, beliau mengatakan beliau pernah berangkat bersama bapaknya mengunjungi Syekh bin Baz. Ya. Kemudian beliau bersalaman, ya. Dan beliau mengatakan, ya, bapaknya Abdul Razak, kami mencintaimu, kami berkunjung ini karena mencintaimu. Ya. Kata Syekh bin Baz mengatakan hadis ini, wajabat mahabbati lil mutahabbin. Ya, ulama ketika dikatakan kami mengunjungimu karena Allah Subhanahu wa taala, ya, kami saling mencintai. Ya, maka Syekh bin Baz mengatakan wajabat mahabbati. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Ustaz Aldi bisa berkunjung ke rumah Ustaz Agung di Garut. Mana Ustaz Agung? Di Garut, ya, insyaallah dia berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nyari rambutan atau nyari apa kue Garut Ustaz Ali dodol, ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka 4 perkara ini, yang terakhir adalah al-mutabadzilina, yang saling memberi di antara mereka. Ada beberapa faedah, ya, di hadis ini yang bisa kita ambil. Yang pertama, yustahabbu ikhbarul muhib man yuhibbu bi mahabbati. Ini dianjurkan seseorang yang mencintai orang lain yang mengutarakannya. Arabik mengutarakan kepada seorang uhibbuka fillah, bukan uhibbuki fillah. Ini sangat berbahaya. Tapi kita utarakan, ya, dianjurkan untuk mengutarakan, karena ini bentuk kecintaan seorang kepada orang lain dengan mengutarakannya. Kemudian, ya, banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil, ya. Di antaranya, man ata mashghulan bil ibadah fa yustahsan alla yashghalahu amma huwa fihi hatta yafruq. Ya. Sebaiknya bagi kita ketika ingin bertemu dengan seorang, ya, dan dia sedang beribadah, maka kita membiarkannya sampai selesai dari ibadahnya, dari sholatnya, tidak mengganggunya. Ya, belum salam udah ditepuk, cepetan. Ya, itu akan mengganggu. Ya, setelah selesai baru kita menghadap, ya, menyampaikan dan mengutarakan keperluan kita. Ya. Kemudian terakhir mungkin bayanu azimin li fadlil mahabbati fillah. Ini penjelasan
betapa agungnya kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mencintai karena kesolehannya, karena salatnya, ya, karena menjaga rukun-rukunnya, ya, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita patut mencintainya. Ya, dan kita mengutarakan kepadanya bahwasanya kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di sini yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan juga saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.